Oke, kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di permasalahan karburator ya. Karena banyak sekali permasalahan di area karburator. Biasanya kan terjadi berebet ya. Mungkin nanti akan kita buatkan playlist khusus ya teman-teman, untuk seputaran karburator berebet lah intinya. Karena yang sudah kan di video kita sebelumnya ada yang permasalahannya di area ACV-nya itu sangat pengaruh juga untuk masalah berebet, dan kemudian di area keran bensin ya ataupun membran bensin itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Nah jadi di depan kita ini ada sepeda motor smash new. Jadi ini ngalamin berebet parah teman-teman. Jadi sebelumnya udah kita cek di bagian ACV ini nggak ada masalah, klepnya aman ya, karet klep yang berupa karet itu aman. Dan di bagian keran bensinnya ini yang terjadi masalah juga teman-teman. Nah jadi di video sebelumnya yang di motor Karisma, jadi pemiliknya disuruh ganti karbu lah intinya, karena berebet. Jadi permasalahannya ada di area keran bensinnya. Jadi masalah di keran bensin ini saya ulangi lagi, masalahnya ada di bagian selang hisapnya ya teman-teman ya. Jadi selang hisap yang menuju ke intake. Jadi harusnya dia ini menghisap untuk membuka di bagian karetnya ataupun vakum yang ada di bagian membran ini, ternyata dia menghisap juga bahan bakar. Jadi otomatis di bagian selang bensin yang khusus untuk bahan bakar keluar, dia menghisapnya pun bahan bakar juga ikut terhisap ke bagian ruang bakar sini teman-teman. Makanya mengakibatkan berebet ya, dan busi itu akan hitam pekat karena dia nggak bisa membakar seluruh bahan bakar yang tersedot ke dalam ruang bakar ya teman-teman ya. Jadi masalah berebet parah di motor smash ini sebenarnya sudah beres teman-teman. Jadi permasalahannya ada di area keran bensin ataupun membrannya. Cuma ketika posisi motor hidup saat kita gas awal itu ada terjadi kekosongan gas ya teman-teman ya. Nah makanya mau kita setting dan mau kita share ke teman-teman semua. Jadi permasalahannya itu bisa kita atasi dengan step by step ya teman-teman ya. Jadi intinya catatan, karburator itu dalam kondisi sehat ya. Maksudnya sehat itu teman-teman sudah bersihkan di bagian dalam isi karburator ini, sepuir-sepuirnya, baik itu main jet, pilot jet ataupun yang lainnya teman-teman. Nah kalau sudah bersih, permasalahan masih muncul. Nah jadi teman-teman simak di video ini ya. Jadi kita hidupin dulu motornya, kendalanya ataupun gejalanya seperti apa. Oke, kita hidupkan dulu ya. Nah sekarang untuk posisi langsam sudah enak ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya nggak kita videokan karena saya rasa video yang sebelumnya sudah cukup mewakili ya, yang di motor Karisma yang permasalahan di bagian keran bensinnya ini. Nah ini juga sama masalahnya di keran bensin juga, cuman sudah sedikit agak lumayan, sudah bisa langsam dan nggak terlalu parah. Sekarang teman-teman perhatikan ketika gas ini kita buka sedikit aja deh, dengarkan ya. Kita buka gasnya sedikit, kita pelintir. Nah dia ada berebet sedikit, nanti lama-lama dia akan teriak. Nah dengarkan. Tuh ya, agak berebet, baru dia nanti akan teriak. Tuh ya. Jadi seiring kita buka gas, kita buka gasnya pelan-pelan nih. Teman-teman perhatikan ya. Nah, kita buka gasnya dikit aja. Nah, berebet nih. Oh, baru dia teriak ya. Jadi dia nggak mau langsung teriak teman-teman. Nah, itu biasanya ada dua faktor, dan yang umumnya, jadi yang simpelnya ataupun mudahnya biasanya di bagian setelan angin ini teman-teman, yang terlalu banyak membuka. Nah, itu ada juga teman-teman yang menanyakan masalah, saya perhatikan dulu ya bentar ya. Nah jadi untuk masalah ini banyak faktor juga teman-teman. Jadi kalau kita yang sederhananya, biasanya juga permasalahannya ada di setelan angin ini teman-teman, ataupun setelan udara. Nah itu biasanya gejalanya timbul ketika mesin motor ini masih dingin dan akan kita hidupkan. Jadi baru pertama kali kita ngidupin, kita tarik gas itu seperti kosong ya, ataupun berbet dedet. Nah itu setelan udaranya itu terlalu banyak teman-teman. Misalnya normalnya biasanya kalau di smash ini di kisaran satu putaran
dalam hitungan normal ya. Jadi kita buka setengah, buka lagi satu ya teman-teman ya. Kan versinya macam-macam teman-teman. Jadi sekali buka itu hitungannya udah satu. Jadi versi normalnya untuk putaran. Nah contohnya ini kita tutup full apa ya bahasanya ya, full rapat ya. Jadi ini udah mentok. Nah ini kita gerakan segini itu setengah putaran ya teman-teman ya. Jadi yang hitungan umumnya ataupun normalnya, kita buka lagi satu putaran, buka lagi berarti 1,5 putaran teman-teman. Nah kalau teman-teman ngalamin gejala mesin masih dingin ketika kita hidupkan untuk awal kita ngegas itu terjadi kekosongan, nah setelan udara ini bisa teman-teman tutup lagi setengah. Nah berubah nggak? Kalau teman-teman sudah tutup setengah, coba kita gas lagi ada perubahan, berarti di situ masalahnya. Jadi masalahnya akan sangat mudah ataupun simpel sekali ya. Jadi masalahnya ada di bagian setelan udaranya. Nah namun kejadian di motor ini berbeda teman-teman ya. Oke sekarang kita hidupkan lagi. Kita cari setelan udara yang ideal ya. Kita coba dulu, kita tutup habis, gas sembari kita tahan supaya nggak mati motornya. Nah dia semakin berbet ya. Kita buka setengah. Nah mulai membesar. Kita buka setengah lagi. Mulai membesar. Nah ini baru satu putaran ya. Sekarang gas nggak kita tahan, sudah bisa normal ya, udah bisa langsam. Kita buka lagi setengah. Dia RPM-nya itu akan naik nggak? Kalau RPM nggak naik berarti sudah cukup di sini teman-teman. Teman-teman balikin lagi setelannya ya. Nah ini kita buka setengah. Oh RPM naik ya, sedikit naik. Coba kita buka lagi setengah. Ada perubahan nggak? Kita ulang. Oh nggak ada perubahan, dia malah semakin turun RPM-nya. Berarti kita balikan lagi. Nah jadi setelan idealnya di sini teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak bisa matokin bang motor ini ataupun karburator ini setelan udaranya itu berapa putaran. Jadi nggak bisa dipatokin seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus setting sendiri sesuai dengan RPM si mesin ini, karena biasanya kan setiap karburator itu berbeda-beda. Ada yang main jetnya sudah rubahan lah, ada yang karburatornya memang bukan khusus untuk si motor ini teman-teman. Nah jadi gitu ya. Jadi teman-teman setel aja di bagian sekrupnya ini. Nah ini bisa kita kecilin lagi gasnya. Oh. Nah jadi udah cukup ideal. Nah sekarang seandainya ini udah ideal, besok paginya ataupun ketika teman-teman kondisi motor sedang dingin, mau kita hidupkan, ketika mau ngangkat gas ada kosong sedikit, tutup aja sedikit, jangan sampai setengah, tutup aja segini. Nah itu biasanya udah normal, karena rata-rata di Suzuki ataupun Smash misalnya segini kita sudah ideal nih. Cuma biasanya kalau mesin dingin ini terlalu banyak, jadi teman-teman ketika 1,5 putaran sudah ideal, teman-teman tutup lagi sedikit, 1/4 putaran ya berarti ya. Nah disitu udah cukup, berarti sampai di sini aja itu setelannya sudah beres. Nah namun yang kejadian di motor ini berbeda. Jadi kalau kita perhatikan gasnya ini masih terjadi kekosongan teman-teman. Nah ini kita kejutkan ya gasnya ya, ataupun kita buka gas secara spontan. Oh dia langsung mati teman-teman. Kita hidupkan lagi ya. Tuh nggak normal ya, ada berbet-berbet. Aduh mohon maaf sedikit nggak fokus ya. Oke jadi langsung aja ya. Jadi masalahnya intinya karburator ini udah kita bongkar, nggak ada masalah untuk dalemannya, main jet, pilot jet dan lain-lain. Untuk di bagian ACV sudah normal, klep-klep ataupun karet yang di dalam sini juga nggak ada masalah. Keran bensin sudah kita ganti. Berarti sekarang kita coba di area jarum skepnya teman-teman. Kita buka dulu ya. Jadi langkah awal kita ke bagian skep di karburator dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu kondisi fisiknya. Kalau kita bilang ini lumayan kalau untuk skepnya ya. Jadi ini nggak sangat mempengaruhi dengan bukaan gas tadi. Nah sekarang kita beralih di bagian jarum skepnya dulu teman-teman. Nah ini harus dibongkar untuk kita ketahui secara fisik keseluruhan ya. Untuk membukanya teman-teman tekan aja di bagian skep ini supaya selingnya ataupun talinya ini keluar ya. Perhatikan.
Tuh kan ini keluar, tinggal giniin aja. Nah ya beres ya. Sekarang kita perhatikan kondisi fisiknya dulu deh. Nah untuk membuka ini teman-teman gunakan obeng, cuman ini sepertinya sudah lower ya. Harusnya kita gunakan obeng kecil karena di sini ada matanya teman-teman. Ini kita tekan, sedikit tekan lalu geser ke kiri untuk melepasnya. Ini udah nggak bisa, kita gunakan tang kecil ya, ke bawah lalu kita geser ke kiri. Tuh ya, cabut ya, ada pernya dia, awas hilang karena untuk menekan di bagian jarum skepnya. Nah sekarang kita coba kalau secara logika tadi kita buka bejek gas sedikit berebat itu seperti bahan bakar itu nggak tertarik oleh jarum ini ya teman-teman ya, nggak kesedot lah intinya. Berarti kita andaikan ini kurang boros, berarti coba ini kita ganjel menggunakan ring teman-teman. Di sini sudah ada ring satu sih sebelumnya ya. Nah ini ringnya kecil sekali. Tuh, ini ringnya teman-teman tadi di sini. Ini kita lepas. Nah, sekarang coba kita kasih ring lagi deh ya. Ring satu buah kita buat aja. Kita buat menggunakan ini aja bekas kaleng teman-teman. Terserah kaleng apa aja, intinya bisa kita buat ring. Jangan ring yang jualan ya. Kalau jualan kan sangat tebal sekali ataupun mungkin diameternya juga kita nggak dapat. Bolongin ya, bolongin. Kalau teman-teman nggak ada mata bor, gunakan aja pisau ataupun gunting yang besi lancip, intinya bisa bolong dan masuk ke sini gitu aja ya teman-teman. Nanti akan kita trial lagi, jadi untuk perbandingan ada perubahan nggak nih. Nah kalau ada perubahan sedikit berarti kita ke arah yang benar gitu ya teman-teman ya dalam perbaikannya. Oke sekarang kita buat dulu deh. Nah oke teman-teman, ini udah kita buat dari apa ya, kaleng ya teman-teman ya. Plat kaleng kita buat aja seperti ini. Kalaupun di sininya ada, biasanya kan kita bolongin menggunakan pisau ya. Kalau nggak punya mata bor pasti akan lebih seperti ini. Nggak apa-apa, biarin aja. Jadi biar kita lebih tahu perbandingannya. Jadi supaya jarum ini kan nanti lebih naik. Otomatis kalau lebih naik kan bensin itu semakin mudah tertarik ya ataupun tersedot ke atas teman-teman ya. Nah sekarang kita coba pasang dulu. Kita menambahkannya satu-satu dulu aja teman-teman. Jadi biar kita tahu perbandingannya ataupun perubahannya. Nah ini kita masukin di skepnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau tidak terlalu fokus karena HP-nya udah panas ini. Fokus, HP-nya udah panas guys. Nah ya, jadi di sini ada per, kita masukin. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bongkar itu sambil diperhatikan, jangan ngeliatin tutorial ini aja. Sebab tahu HP teman-teman lowbat, bingung nanti. Oke kita gunakan tang lagi. Jadi biar teman-teman tahu cara kerjanya juga, nggak serta-merta mengandalkan tutorial ya. Tuh coakannya kita pasin, kita geser ke kanan. Oh ini belum teman-teman, aduh sulit ya. Nah, sip, mantap. Oke kita pasang dulu, kita lihat perubahannya ya. Nah untuk cara masang ya, seperti yang nonton ini kan bukan teman-teman mekanik ya. Nah ini kita tekan pernya, ini kita ambil, lalu jempol kanan kita untuk menahan per ini. Nah gini, baru kita masukin di sela-sela coakan skep ini teman-teman. Nah, gini ya. Nah baru kita lepas pernya. Oke kita pasang lagi, dan untuk memasangnya ini sejajar ataupun lurusan dengan setelan gas ya teman-teman ya. Nah ini kan setelan gasnya di sini, aduh. Nah ini kan setelan gas di sini, berarti kita sejajarkan dengan coakan yang kecil ini, jangan yang panjang. Kalau yang panjang untuk di bagian seberang karburator sana, karena ada coakan di bagian karburator ya, ataupun seperti nut ya, nut ataupun sepi yang masuk ke jalur coakan skep ini. Kalau dia nggak pas, dia nggak akan masuk ataupun nggak akan mendem skepnya teman-teman. Nah ini kita contohkan. Nah ini ya coakannya kita arahkan dengan gas, setelan gas. Nah ini kita masukin pelan-pelan, karena kalau nggak pas dia nggak akan turun. Nah coakan di sana juga teman-teman perhatikan, harus lurus. Nah, sekarang kita contohkan miring deh, tuh nggak akan masuk. Jadi kita lurusin, kita cari alur ya ataupun jalurnya, tuh dia masuk sendiri. Oh ya.
Nah ini kita baut satu aja dulu deh, ataupun nggak perlu dibaut juga nggak apa-apa, karena kita sambil ngerekam jadi agak sulit ya. Ini kita baut aja teman-teman. Kalau teman-teman sendiri nggak sedang merekam, udah ini tahan sembari motor dihidupkan, dan ini pun nggak starteran motornya, engkolan teman-teman, jadi lebih menyulitkan ya. Nah ini kita baut dulu. Harusnya obengnya lebih kecil lagi ya teman-teman. Nah ini nggak bisa ini. Ini ya, kita baut dulu. Di sebelah sini juga nggak apa-apa, kalau bisa sebelah sini aja sih ya, nggak sulit ya. Nah seperti teman-teman belum terbiasa. Nah sekarang coba kita hidupkan untuk kita tahu perbandingan ataupun perbedaan ya, ada perbedaan yang terlalu signifikan nggak ya. Nah oke, kita hidupkan dulu ya. Nah ini sudah mulai mau teman-teman, cuman masih ada berebet ya kalau kita kita urut gasnya secara perlahan-lahan. Tuh ya masih ada, cuman udah cepet naiknya. Tuh tuh baru naik ya. Ini kita putar gasnya, teman-teman perhatikan. Ini udah kita tarik ini. Oh, kita gas lagi. Oh ya, baru teriak ya. Jadi agak sedikit lama. Jadi intinya ada perubahan. Kita rubah di bagian ringnya ini. Kita tambahkan ring di bagian jarumnya ya. Tuh kalau kita betot masih kurang teman-teman. Oh ya, tadinya kan kita gini mati. Oh ini udah mulai mau, cuman masih kosong, teriaknya masih lama. Oh ya, oh udah mulai mau. Oke udah mulai mau ya, kita gasnya kita pelintir secara spontan, cuman masih ada sedikit kosong. Nah berarti coba kita tambahin lagi ya di bagian jarum skepnya ini ring satu buah lagi ya teman-teman. Kalau enggak kita coba dengan ring yang agak tebal, kita gunakan bekas plat nomor kendaraan aja ya teman-teman ya, biar sedikit agak tebal. Ataupun yang bekas kaleng ini teman-teman tambahkan 2 ataupun 3 ya, biar kita langsung naikin stepnya, kita besarin sekalian. Ada perubahan nggak? Kalau terlalu banyak kan berarti gampang, nanti kita kurangin aja ringnya ya teman-teman ya. Kita buka dulu ya. Nah ini teman-teman udah kita buatkan dari bekas plat nomor kendaraan ya, jadi agak tebal tuh teman-teman. Jadi biarin aja kita buat tebal, siapa tahu langsung sembuh ataupun langsung berhasil. Kalaupun memang kebanyakan kan tinggal kita kurangi nanti ya. Nah ini kan ada seperti sisa-sisa pengeboran ataupun pembolongan, ini biarin aja untuk menambah ketebalannya. Tuh ya. Oke langsung kita pasang lagi di skepnya ya. Sekarang coba kita hidupkan ya. Wah udah beda ya teman-teman ya.
kita melintir gasnya. Oh, dia langsung teriak ya. Kita lihat perputaran dari throttle-nya. Oh ya, dia langsung teriak. Oh ya. Kalau yang nembak-nembak nanti akan kita jelaskan. Oh ya, dia langsung naik RPM ya. Teman-teman, sudah lumayan ya untuk bukaan gasnya. Udah lebih respon lagi ya. Mungkin kita ini sepertinya terlalu banyak sedikit teman-teman. Kita kurangin lagi ketebalannya nanti ya. Oke, sekarang kita coba hidupin lagi ya teman-teman. Udah enak ya. Nah, teman-teman perhatikan. Oh, langsung naik BRPM ya. Oh ya. Oh. Oh ya. Oke, jadi udah berhasil untuk di bagian gasnya ataupun skepnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang buat nembak-nembak ini. Nah, biasanya nembak-nembak ini kalau kita turunkan gasnya teman-teman ya, habis kita gas kita turunin nembak dia. Nah, jadi teman-teman perhatikan di bagian ini ya. Ini ada komponen ais di bawah, kalau smash di bawah dia. Nah, ini harusnya kita sumpal teman-teman. Kemungkinan kerja ini sudah nggak berfungsi. Sumpelnya coba cari tahu dulu, coba di bagian selang kecil ini di intake masih enggak. Masih ya, berarti yang di selang besar ya teman-teman. Selang besar tuh kan di bawah, kita sumpel sini aja sama aja. Coba. Oh, hilang ya. Oh, jadi kalau motor teman-teman seperti ini nembak-nembak ketika kita turunkan gasnya dan ada komponen ais seperti ini, teman-teman sumpel aja, cari yang terdekat ataupun yang tergampang, yang paling mudah bisa sumpel. Bisa teman-teman sumpel menggunakan potongan kayu, teman-teman bentuk. Kalau permukaannya terlalu dekat ya, biasanya kan dia panas. Kalau untuk Mio biasanya permukaan kayu, ataupun kalau kita mau nyumpelin bagian atas, kalau untuk smash seperti ini tinggal sumpel aja menggunakan sendal pun bisa ya, karet sendal teman-teman. Dulu kita gunakan sendal aja teman-teman ya. Kalau mau di bawah nggak apa-apa sih, karena ini kondisi mesinnya panas ya. Ya aman ya, udah nggak ada nembak-nembak lagi. Dan untuk masalah karburator sudah beres ya teman-teman. Nah, ini mesinnya sedikit agak kasar ya. Ya sudah beres ya teman-teman ya. Oke ya, udah nggak ada gejala nembak lagi ketika kita turunkan gasnya. Dan untuk masalah di karburator juga sudah beres teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, masalah-masalah yang ada di seputaran karburator, baik itu berebet ataupun masalah yang lainnya ya teman-teman ya, baik itu saat kondisi mesin dingin ataupun ketika awal mau kita jalankan ataupun kita ngegasnya ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video yang lain ya teman-teman ya. Di situ banyak playlist juga, banyak seputar sepeda motor intinya.
Dan jangan lupa juga dukung channel kami di seputaran power tool ataupun alat-alat teknik lainnya di channel Hobi Teknik ya teman-teman ya. Mohon dukungannya dan jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian, dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa ditunggu subscribe-nya dan klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya ataupun pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, setidaknya apa yang teman-teman bagikan dan bermanfaat untuk orang lain kan menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.